Breaking news, Modiar, berkas Roy Suryo CS dinyatakan P21. Bahkan nih, Roy Suryo CS didesak agar ditahan. Panik nggak? Ya jelas panik lah. Yuk kita saksikan videonya berikut ini. Berkas perkara kasus yang dilakukan Roy Suryo dinyatakan lengkap atau P21. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka. Saat ini jaksa tengah memeriksa barang bukti dan tersangka Roy Suryo. LRT siap-siap kau ya, oke? Saya hari ini datang ke Polda Metro Jaya, ya saya bawa rekan saya untuk diperiksa tambahan karena dia merupakan saksi atas laporan saya, oke? Yang kedua, saya mau sampaikan hari ini juga saya bawa surat. Ya, saya akan menyampaikan surat kepada Dirkrimum untuk segera melakukan penahanan terhadap RRT. Kemudian saya minta juga Dirkrimum meneruskan surat saya nantinya kepada kejaksaan agar jaksa juga melakukan penahanan terhadap RRT. Karena kenapa? Berkas minggu depan saya minta untuk dikirim. Ya. Apabila sudah dikirim dan dinyatakan lengkap, maka segera lakukan penahanan terhadap RRT. Nah, itu dari saya. RS sendiri ya, itu sudah di P21 dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti. Tahap 2, serangan terbalik menjadi tahanan kejaksaan untuk 20 hari ke depan. Pertimbangan ditahan apa, Pak? Pertimbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa supaya tidak mengulangi perbuatannya, tidak melarikan diri, dan tidak menghilangkan barang bukti. Itu saja. Tahan, pokoknya tahan biar stop keluar-keluar, stop bikin gaduh ya. Berkas ini dikembalikan ke kejaksaan. Kejaksaan juga menggunakan kewenangan pra penuntutannya dengan mengembalikan berkas perkara bahwa tanpa melihat substansi loh ya. Jadi hukum acara bekerjanya begini. Tanpa dia melihat substansi bahwa berkas sudah dipenuhi oleh penyidik, bahwa keterangan saksi sudah didalami, bahwa keterangan ahli juga sudah didalami. Begitu lewat 14 hari, dan 14 hari itu sangat dipegang teguh oleh pihak kejaksaan, maka pihak kejaksaan dengan kewenangan pra penuntutan yang mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Polda Metro Jaya, artinya berkas itu tidak bisa di-P21 oleh jaksa penuntut umum, sehingga penyidik bisa menggunakan kewenangan yang ada pada pasal 24 KUHP yang baru, yaitu menghentikan penyidikan, yaitu demi hukum. Enak kali kalau ngomong kan, berkas dari kejaksaan dikembalikan ke penyidik agar dilengkapi. Mereka keluar-keluar ya. Ini berkas sudah lengkap, dikembalikan lagi ke kejaksaan, P21, keluar-keluar lagi. Aduh. Tanggapan saya bahwa kemudian ya persoalan ini masih bergulir ya, paling tidak kalau memang ini sudah batas waktunya berakhir, ada pelanggaran dari para penyidik atau menyalahi aturan KUHP dan KUHP baik yang baru maupun yang lama, monggo silahkan melakukan upaya hukum. Baik itu Prapit melaporkan kepada Propam, kan ada jalannya semua, monggo silahkan. Kita hadapi dan kita tunggu ya. Jadi saya anggap bahwa apapun narasi, apapun pendapat hukum itu sah-sah saja, tetapi mulai hari ini saya merasa senang karena ini adalah pemeriksaan sudah selesai dari saya, dan semoga minggu depan ini sudah menjadi tahapan P21. Tetapi undang-undang memberikan perlindungan kepada tersangka, kemudian batas waktu P19 itu diberikan oleh undang-undang, maka penyidik Polda Metro Jaya harus bekerja keras. Kalau penyidik Polda Metro Jaya mau serius, jangan menetapkan tersangka seseorang, tetapi begitu berkas pengembalian berkas perkara dikembalikan dengan petunjuk, kemudian undang-undang sudah memberikan batas waktu 14 hari, lantas tidak dilaksanakan oleh penyidik, ya itu namanya penyidik tidak serius dong, berarti main-main dong. Waduh, penyidik serius, penyidik bermain-main. Mereka maunya apa yang mereka mau itu dituruti oleh penyidik. Stop kasusnya, enak aja. Iya, maksudnya kan tadi dikatakan bahwa kalau kita menjalankan 109 berarti sekarang sudah lewat waktu ya 14 hari. Berarti statusnya sekarang Mas Roy dan kliennya Bapak itu udah bukan tersangka dong ya?
Kenapa batas waktu itu? Kami berharap bahwa ketika berkas ini dikembalikan ke kejaksaan, kejaksaan juga menggunakan kewenangan pra penuntutannya dengan mengembalikan berkas perkara bahwa tanpa melihat substansi loh ya. Jadi hukum acara bekerjanya begini. Tanpa dia melihat substansi bahwa berkas sudah dipenuhi oleh penyidik, bahwa keterangan saksi sudah didalami, bahwa keterangan ahli juga sudah didalami. Begitu lewat 14 hari, dan 14 hari itu sangat dipegang teguh oleh pihak kejaksaan, maka pihak kejaksaan dengan kewenangan pra penuntutan yang mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Polda Metro Jaya, artinya berkas itu tidak bisa dikedua-satukan oleh jaksa penuntut umum, sehingga penyidik bisa menggunakan kewenangan yang ada pada pasal 24 KUHP yang baru, yaitu menghentikan penyidikan, yaitu demi hukum. Demi hukum, demi teroris agar tidak dipenjara, itu aja. Enak kali diberhentikan, di stop. Aduh. Kalau yang klaster 1 itu 5-5-nya belum diperiksa juga sebagai tersangka, jadi ya mereka memang nggak boleh kalau kemudian dilimpahkan. Oke. Sah kalau itu. Tapi Bagaimana kalau yang Mas Semar? di klaster saya belum ada. Oke, kita kasih kesempatan ke Mas Semar merespon ini. Rosilio dengan gagah beraninya untuk membesarkan hati jiwanya nggak apa-apa, Mbak. Jadi maksudnya Mas Roy lagi membesarkan hati Iya, saya. Salah, ini fakta jadi aja. begini, Biar masyarakat yang bicara menilai soal aja. tadi pertanyaan, nanti kalau tiba-tiba kejaksanahan bagaimana? Jadi lihat persyaratannya. Nanti kalau persyaratan sudah ada, itu mau tidak mau kan memang harus dituruti. Jangan juga melakukan pembangkangan secara hukum. Nggak ada, bukan Nah, Sylvester kalau saya. misalnya memang Kalau itu Sylvester dianggap Matutina ada itu beberapa sudah persyaratan terpidana, yang akan dipenuhi itu melarikan diri. oleh penyidik dan lain sebagainya, termasuk kejaksaan, dan sudah memenuhi syarat dan dinyatakan bahwa nanti Rosilio dan kawan-kawan ditahan, ya penuhi itu juga kan gitu ya. Dan sekarang ini dalam posisi yang masih bisa diberi ruang untuk membela diri atau membesarkan hati. Lakukan juga kan gitu ya. Bukan besarkan Dan hati, lakukan ini juga fakta. perjuangan semaksimal mungkin untuk membela diri dan teman-temannya, karena memang menurut saya ini udah di ujung tandu nih, proses peradilan sudah di depan mata, pelimpahan kejaksaan sudah kepada kejaksaan sudah dilakukan, sudah itu di klaster 1 pun sudah ada yang minta maaf dan lain sebagainya. Ya. Jadi menurut saya ini situasi yang memang tidak menguntungkan untuk Rosilio dan kawan. Saya sebagai orang yang pernah kenal juga lama dengan Rosilio, saya cuma berharap Rosilio tetap sehat. Oh, sehat lah. Kuat, Saya nggak akan kasih tetap Sylvester Matutina tabah, temannya gitu loh. Semar ini. Kalau Sylvester tetap Matutina kuat, tetap tabah, itu sudah karena terpidana. Tapi begini, dan kita sudah belum tentu terpidana. sanggup loh, Cynthia, Terpidana aja menghadapi lari, situasi nggak ditahan. seperti Tunggu, Rosilio ini dan supaya kawan-kawan. konteksnya jelas, Iya. kita jangan membawa kasus yang lain. Oh iya, Karena ini kan ini kata berbeda. bilang saya mau lari nggak akan lari. Enggak, saya nggak bilang lari loh. Tapi, Cuma saya begini, bukan memang seperti dalam Sylvester. situasi yang tidak enak dan tidak nyaman. Jadi tidak semua orang punya sekuat Rosilio mentalnya, dan makanya saya berharap Bukan masalah mental. mudah-mudahan ketika Ini memang kebenaran nanti sudah kejujuran. masuk proses peradilan, sanksi pidana sudah Oh, jelas-jelas soalnya dia mau kasusnya tidak ijazah mau, palsu. Tadi perdebatannya memang betul di Ijazahnya pengadilan. diperiksa dulu. Penyidik Selesai itu. tentu punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Rosilio punya pembelaan diri. Kalau di titik temu di BAP dan sebagainya ada ruang pembelaan, nanti dibawa ke pengadilan. Ijazahnya Oke. aja. Nah, itu menurut harus saya yang dibuktikan paling Oke, fair lah. Mas Semar, Palsunya. ditahan dulu. Rosilio panik nggak? Ya jelas panik lah, P21. Moga-moga cepet ditahan ya kan. Biar nggak terus-terusan nih bikin gaduh. Lihat TikTok yang muncul Rosilio. Lihat YouTube yang muncul Rosilio lagi. Di televisi itu lagi juga ya kan. Apa nggak muak kita. Moga Rosilio CS ini setelah P21 ini ya segera ditahan. Lebaran di Hotel Prodeo. Saya Akbar Cika undur diri. Next ya, kita jumpa di video berikutnya. Bye bye.